Setiap orang menjalani perjalanan kehidupan yang unik, tetapi tahukah kamu bahwa perjalanan itu sebenarnya memiliki pola tertentu? Teori psikososial Erik Erikson menjelaskan 8 tahap perkembangan kepribadian manusia yang terjadi sepanjang hidup. Di setiap tahap, kita dihadapkan pada konflik yang harus diatasi untuk membentuk identitas kita. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar apakah dunia adalah tempat yang aman dan dapat dipercaya. Jika orang tua atau pengasuh merespon kebutuhan bayi dengan cinta dan perhatian, bayi akan mengembangkan rasa percaya. Sebaliknya, jika kebutuhan mereka diabaikan, rasa ketidakpercayaan akan muncul. 2. Tahap otonomi versus rasa malu dan ragu 1-3 tahun. Ketika anak mulai belajar melakukan hal-hal sendiri seperti makan atau berpakaian, mereka mengembangkan otonomi. Namun jika mereka terlalu sering dikritik atau dibatasi, mereka bisa merasa malu dan meragukan kemampuan diri mereka. 3. Tahap inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Anak-anak mulai menunjukkan inisiatif dengan mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi dunia. Jika mereka didukung, rasa percaya diri akan tumbuh. Namun, jika mereka sering dimarahi atau dipermalukan, rasa bersalah akan mendominasi. 4. Tahap produktivitas versus rasa rendah diri 6-12 tahun. Pada usia sekolah, anak-anak ingin merasa kompeten dan dihargai atas usaha mereka. Mereka belajar keterampilan baru dan menyelesaikan tugas. Namun, jika mereka terus-menerus merasa gagal atau dibandingkan dengan orang lain, mereka bisa mengembangkan rasa rendah diri. 5. Tahap identitas versus kekacauan identitas 12-18 tahun. Masa remaja adalah waktu untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Mereka mengeksplorasi minat, nilai, dan peran dalam masyarakat. Jika mereka tidak menemukan arah yang jelas, mereka mungkin mengalami kekacauan identitas. 6. Tahap intimasi versus isolasi 18-40 tahun. Di masa dewasa awal, kita mencari hubungan yang dekat dan penuh kepercayaan. Hubungan ini bisa berupa persahabatan atau hubungan romantis. Kegagalan dalam tahap ini dapat membuat seseorang merasa kesepian atau terisolasi. 7. Tahap generativitas versus stagnasi 40-65 tahun. Di masa ini, fokus beralih ke kontribusi bagi generasi berikutnya, baik melalui membangun keluarga, pekerjaan, atau aktivitas sosial. Jika seseorang merasa tidak produktif, mereka mungkin merasa stagnan dan tidak bermakna. 8. Tahap integritas versus keputusasaan 65 tahun ke atas. Pada akhir kehidupan, kita merenung perjalanan hidup kita. Mereka yang menerima kehidupan apa adanya akan merasa damai dan utuh. Namun, mereka yang menyesali masa lalu mungkin merasa putus asa dan takut menghadapi akhir kehidupan. Setiap tahap kehidupan memiliki tantangan dan peluang untuk tumbuh. Dengan memahami teori Erik Erikson, kita bisa lebih mengenali diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, bagaimana denganmu? Tahap mana yang sedang kamu jalani sekarang? Sampai jumpa di video berikutnya.